wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Sulawati Fakobun dengan NIM 2024-51049. Pada video ini saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah pemrograman lanjut kelas A. Saya akan membahas tentang perbedaan asinkronus dan sinkronus programming, termasuk pengertian, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh penerapan melalui live coding menggunakan Visual Studio Code. Nah, dalam dunia pemrograman, ada waktu-waktu di mana suatu program harus menjalankan tugas secara berurutan, dan ada juga saat di mana program bisa menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Dua cara kerja ini disebut dengan sinkronus dan asinkronus programming. Nah, untuk memahami perbedaannya sangat penting karena pemilihan metode yang tepat dapat membuat program berjalan jauh lebih cepat dan efisien. Pada penjelasan ini, saya akan menggunakan contoh sederhana dan bahasa yang mudah supaya lebih gampang dipahami. Yang pertama yaitu synchronous programming. Nah, synchronous programming ini cara kerjanya program yang menjalankan tugas satu persatu secara berurutan, artinya sebuah tugas harus selesai terlebih dahulu sebelum tugas berikutnya bisa dimulai. Contoh dalam kehidupan nyata yaitu bayangkan sedang mengantri di kasir hanya bisa melayani satu orang dalam satu waktu. Orang kedua harus menunggu sampai orang pertama selesai. Kelebihannya yaitu mudah dipahami, alurnya lebih rapih dan terurut. Cocok untuk tugas yang kecil ataupun proses yang tidak banyak. Kekurangannya sendiri lebih lambat, tidak efisien untuk tugas besar. Program bisa macet bila harus menunggu proses lama seperti download. Selanjutnya yaitu asynchronous programming. Nah, sedangkan asynchronous programming memungkinkan program menjalankan beberapa tugas secara bersamaan tanpa harus menunggu tugas lain selesai. Contoh dalam kehidupan nyata yaitu seperti kita memesan makanan pada GoFood dan GrabFood. Ketika kita pesan dari beberapa restoran, semuanya memasak secara bersamaan. Kita tinggal tunggu sampai semuanya selesai. Kelebihannya jauh lebih cepat, bisa menjalankan banyak tugas sekaligus. Sangat cocok untuk tugas yang berhubungan dengan internet seperti API. Kekurangannya sendiri yaitu lebih rumit untuk dipahami, perlu pembahasan tentang async dan await, dan debuggingnya lebih sulit. Nah, perbandingan singkat dari kedua program ini, sinkronus itu menunggu satu persatu, lambat tapi mudah, sedangkan asinkronus tidak menunggu, bisa paralel dan jauh lebih cepat. Singkatnya, sinkronus itu antri, sedangkan asinkronus itu multitasking. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke live coding teman-teman pada Visual Studio Code. Pertama, kita import Asyncio modul bawaan Python untuk kerja asinkron dan IOHTTP, library yang membantu kita melakukan permintaan HTTP secara non-blocking. Intinya, kita bisa meminta data dari beberapa alamat sekaligus tanpa menunggu satu persatu. Selanjutnya kita punya fungsi fetch data yang menunggu jawaban dari sebuah URL. Di dalamnya kita menggunakan session.get atau URL dengan async with supaya koneksi rapi ditutup setelah selesai. Lalu await response.text mengambil isi respons sebagai teks dan kita kembalikan data itu ke pemanggil. Nah, di main kita siapkan daftar URL yang mau diambil.
Lalu kita buka io.ttp.client_session. Ini penting supaya koneksi bisa dipakai ulang dan lebih efisien. Bayangkan session seperti jalur khusus yang dipakai berkali-kali. Selanjutnya kita buat task dengan memanggil fetch_data untuk tiap URL. Tapi ini belum langsung jalan, baru menjadi tugas yang siap dieksekusi. Barulah Asensio.getter tasknya mengeksekusi semua sekaligus. Saat semua selesai, kita dapat result berisi masing-masing data. Terakhir, kita cetak semua hasil. Untuk menjalankan program, kita gunakan asensio.runMain. Dengan pendekatan asinkron ini, program menjadi jauh lebih cepat saat harus memanggil banyak API. Kalau mau, tambahkan error handling atau batasi jumlah koneksi supaya aman. Nah teman-teman, di sini tadi saya ada typo di bagian if underscore. Saya pakai underscore-nya cuma satu. Sini saya sudah menambahkan 2 underscore name sama 2 underscore lagi. Sini saya coba running. Hasilnya error. Lalu saya ganti HTTPS-nya, hapus S jadi hanya HTTP. Nah, di sini saya coba running dan datanya sudah berhasil diambil.
Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa sinkronis programming dan asinkronis programming memiliki cara kerja yang berbeda dan digunakan sesuai kebutuhan. Sinkronis cocok untuk proses yang sederhana dan berurutan, sementara asinkronis sangat bermanfaat untuk proses yang memerlukan kecepatan dan multitasking, terutama dalam pengambilan data dari internet. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.